Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Diani, kelas 2E Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi, tujuan aku bikin review mengenai buku novel Bad Romance ini saat memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia. Dan itu aku juga mau mengulas apa sih maksud pesan si penulis dalam menulis novel ini. Nah, aku juga pengen ngasih tahu kalian betapa menariknya novel ini. Kenapa kalian harus baca? Nanti aku akan kasih tahu kalian. Jadi pertama-tama aku mau ngejelasin dulu bagaimana identitas buku ini. Buku ini berjudul Bad Romance yang ditulis oleh Quita Milianda pada tahun 2016 oleh penerbit Pastel Books. Buku ini jumlah halamannya ada 376 halaman, tapi dijamin kalian gak akan bosan baca buku ini. Jadi buku novel Bad Romance ini mengisahkan kisah cinta anak SMA. Udah kebayangkan gimana? Di novel Bad Romance ini ada seorang laki-laki yang bernama Nathan. Dia itu katanya pria paling tampan di SMA Pelita Bangsa. Tapi di lain sisi dia itu suka banget namanya jadi gara-gara, mau itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, contohnya itu seperti tawuran. Mungkin tawuran itu udah jadi hobinya Nathan ya. Nah, selanjutnya ada seorang cewek namanya Katia. Katia itu benar-benar bertolak belakang banget sama Nathan. Dia itu gak akur, terus selalu ribut sama Nathan. Mereka berdua menjalani sebuah tantangan, yaitu pacaran bohongan. Nah, siapa yang ngomong putus duluan, dia yang kalah. Dan yang kalah harus nurutin semua permintaan yang menang. Tapi di balik itu Nathan punya banyak banget misteri yang ada di dalam dirinya yang bikin Nathan entah kenapa nggak bisa terbuka sama Katia. Akhirnya Nathan jujur kalau dia itu pengen ke Boston karena dia itu pengen ngurusin perusahaan kakeknya. Selanjutnya aku mau mengulas unsur intrinsik yang ada dalam novel Bad Romance ini. Yang pertama aku mau ngejelasin dulu apa temanya. Temanya itu mengenai kisah kehidupan remaja masa kini, seperti tentang percintaan anak SMA. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Yang pertama tokoh utamanya itu pastinya Nathan. Nathan itu memiliki pribadi yang baik hati, tapi dia tuh punya watak yang gak bagus juga, seperti egois, keras kepala, tidak mengerti perasaan orang lain. Selanjutnya ada Katia. Katia itu cewek baik tapi cerewet. Selanjutnya ada tokoh pendukung. Tokoh pendukungnya pertama itu ada Eriska. Eriska itu sahabatnya Katia yang selalu ada buat Katia. Kalau Katia ada masalah atau lagi senang atau sedih pun Eriska ada buat si Katia ini. Selanjutnya Rio. Rio itu sahabatnya Nathan. Dia yang memberi saran nih kepada Nathan untuk pacaran aja sama si Katia. Terus habis itu ada Kai. Kai itu ketua OSIS di SMA Pelita Bangsa. Dia itu baik hati, tampan, perhatian. Pokoknya dia itu cowok yang disukain sama si Katia. Selanjutnya ada Dio. Dia itu sepupunya Nathan. Tapi Dio ini tuh pedulinya bukan sama Nathan aja, melainkan sama Katia juga. Dan selanjutnya ada Agatha. Dia itu seorang kakak yang benar-benar baik banget, peduli, sayang sama adiknya. Selanjutnya ada Kiara. Kiara itu karakternya di sini jahat. Lalu ada Aura. Aura itu mantannya si Nathan. Dia tuh sering menghasut Katia dengan ngomong yang enggak-enggak. Selanjutnya ada kakek Nathan. Orangnya baik banget, perhatian. Selanjutnya ada Meisha. Meisha itu ibu tirinya Nathan. Nah, Meisha ini emang orang jahat karena dia itu udah merebut ayahnya Nathan dari ibunya Nathan kan. Nah, tapi sekarang si Meisha ini udah berubah. Dia sudah berusaha membujuk Nathan untuk mau nerima dia dalam keluarganya. Selanjutnya ada alur dalam novel ini menggunakan alur campuran. Maksud dari alur campuran ini berarti itu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Jadi awalnya si penulis menuliskan cerita dalam novel ini itu secara berurutan, namun tiba-tiba dia menceritakan kembali bagaimana masa lalu salah satu karakter tokoh yang ada dalam novel ini. Selanjutnya latar pertama adalah latar tempat dalam novel Bad Romance ini yaitu SMA Pelita Bangsa, rumah Katia, rumah Nathan, rumah sakit, rumah makan, perpustakaan, terus warung-warung yang ada di pinggir jalan. Kalau latar waktu
pagi hari, sore hari, dan malam hari. Selanjutnya ada latar sosial. Latar sosial ini seperti kejadian yang terjadi selalu di sebuah kafe yang dapat kita sebut di kalangan menengah atas. Selanjutnya ada sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang ketiga. Lalu gaya bahasa. Novel ini menggunakan gaya bahasa yang sangat mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari, tepatnya untuk seusia anak remaja zaman sekarang. Selanjutnya ada amanat. Menurut pendapat saya, amanat yang saya tangkap dari novel ini itu, kita sebagai manusia harus dapat selalu mengendalikan emosi apapun itu situasinya. Lalu, apapun masalahnya dengan pasangan, kalau memang jodoh, pasti dia akan kembali. Selain itu, yang perlu banget kalian lakuin itu jangan pernah memaksa orang lain untuk menceritakan masa lalunya, karena kita tidak tahu apakah itu akan menyakiti hatinya atau tidak. Sekarang aku mau mengulas isi cerita itu menggunakan pendekatan didaktis. Terdapat nilai moral di dalam cerita itu, yaitu kutipan, gue gak bisa berhenti mikirin lo, mikirin apa yang salah sama gue sampai lo sebegitu gak percayanya sama gue. Dengerin omongan Aura bikin gue sadar bahwa sebenarnya gue gak kenal lo yang sebenarnya. Itu kata Katia. Jadi di sini jangan pernah memaksakan orang lain untuk terbuka dengan diri kita, karena orang lain itu punya caranya masing-masing dalam terbuka mengenai suatu hal. Nah terus apabila dia tidak terbuka itu bukan berarti bukan berarti dia nggak percaya sama kita, melainkan karena dia nggak mau mengingat masa lalunya yang menurut dia itu kelam gitu. Nah selanjutnya ada nilai sosial. Menurut pendapat saya, nilai sosial yang terdapat dalam novel Bad Romance ini yaitu terdapatnya suatu kepedulian dan solidaritas antar sesama teman. Sekarang aku mau ngebahas nih kelebihan dan kekurangan buku Bad Romance. Dalam segi bahasa dan tulisannya rapi, ada beberapa kata gaul yang disesuaikan dengan bahasa anak zaman sekarang. Nah terus cover buku itu sangat menarik. Lalu apa itu kekurangannya? Menurut saya terdapat banyak kata-kata kasar yang memang, tapi kalau menurut pribadi saya sendiri itu lucu, kayak sesuai aja gitu sama karakter-karakter tokoh yang ada di dalam cerita Bad Romance ini. Itu benar-benar seru banget ceritanya. Apalagi karakter Nathan dan Katianya itu yang bikin kayak gregetan gitu. Pokoknya kalian harus baca. Saya kira sekian penjelasan mengenai novel Bad Romance dari saya. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih. Wassalamualaikum.